1. Di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, berbagai organisasi memiliki fokus yang berbeda dalam memperjuangkan kemerdekaan. Misalnya, Sarekat Islam yang didirikan pada tahun 1911 di Solo oleh Haji Samanhudi, berusaha menguatkan persatuan bangsa melalui A. Peningkatan kualitas pendidikan, untuk mempersiapkan generasi penerus yang terdidik dan berwawasan nasional, B. Pembentukan kekuatan ekonomi lokal, untuk menyaingi kekuatan ekonomi kolonial dan asing, C. Pengembangan seni dan budaya daerah, untuk memperkenalkan identitas nasional kepada dunia internasional, D. Penguatan organisasi keagamaan yang mendorong mobilisasi massa berdasarkan nilai-nilai keagamaan, E. Inisiatif politik yang bertujuan untuk merancang kebijakan yang mendukung kepentingan rakyat Indonesia. Sarekat Islam, yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911, berfokus pada pembentukan kekuatan ekonomi lokal, untuk menyaingi kekuatan ekonomi kolonial dan asing. Organisasi ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, melalui pemberdayaan ekonomi dan perdagangan. Selain itu, Sarekat Islam juga memiliki elemen penguatan solidaritas dan kesadaran nasional, di kalangan umat Islam dan rakyat Indonesia secara umum. 2. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat di Indonesia, seperti seni pertunjukan dan kuliner tradisional, mencerminkan kekayaan warisan budaya bangsa. Untuk memastikan bahwa seni dan kuliner tradisional ini tetap terjaga dan tidak hilang seiring waktu, langkah strategis yang dapat diambil adalah A. Mengintegrasikan pendidikan tentang seni dan kuliner tradisional ke dalam kurikulum sekolah, agar generasi muda memahami pentingnya melestarikannya, B. Mengusulkan kebijakan pemerintah yang mendukung dan melindungi seni serta kuliner tradisional dari ancaman kepunahan, C. Mengajak komunitas lokal dan organisasi budaya untuk aktif terlibat dalam program-program pelestarian seni dan kuliner tradisional, D. Menggunakan media massa untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan seni dan kuliner tradisional kepada masyarakat luas. E. Mendorong para wisatawan untuk mengunjungi daerah-daerah dengan seni dan kuliner tradisional, untuk mendukung ekonomi lokal dan pelestarian budaya. Langkah strategis yang dapat diambil adalah mengintegrasikan pendidikan tentang seni dan kuliner tradisional ke dalam kurikulum sekolah, agar generasi muda memahami pentingnya melestarikannya. Langkah ini penting, karena dengan memasukkan materi tentang seni dan kuliner tradisional ke dalam kurikulum, generasi muda akan lebih memahami, menghargai, dan berperan dalam melestarikan warisan budaya tersebut. Pendidikan yang menyeluruh tentang budaya tradisional dapat menanamkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap pelestariannya sejak dini. 3. Sebagai salah satu event olahraga penting di kawasan Asia Tenggara, SEA Games berperan lebih dari sekadar kompetisi. Event ini dapat memperkuat nasionalisme di negara peserta melalui A. Kesempatan untuk merayakan pencapaian budaya dan prestasi atlet, yang mempromosikan citra positif negara di kancah regional, B. Persaingan yang membangun rasa solidaritas dan persatuan di antara negara-negara yang berpartisipasi dalam ajang tersebut. C. Semangat kompetisi yang mendorong atlet untuk mengangkat nama negara mereka dan menunjukkan kebanggaan nasional, D. Pengakuan terhadap prestasi atlet sebagai simbol identitas nasional di forum internasional, E. Proses integrasi antara berbagai elemen bangsa yang terlibat dalam acara, memperkuat kesetiaan dan kebanggaan terhadap negara masing-masing. Event SEA Games dapat memperkuat nasionalisme di negara peserta, melalui semangat kompetisi yang mendorong atlet untuk mengangkat nama negara mereka, dan menunjukkan kebanggaan nasional. SEA Games bukan hanya tentang kompetisi olahraga, tetapi juga tentang membangkitkan semangat kebanggaan nasional dan patriotisme. Atlet yang berkompetisi, berusaha keras untuk meraih prestasi demi mengangkat nama negara mereka di hadapan dunia, yang pada gilirannya memperkuat rasa nasionalisme dan kebanggaan di antara warga negara. 4. Dalam menghadapi konflik internasional, seperti ketegangan antara Ukraina dan Rusia,
Indonesia sebagai tuan rumah G20 menghadapi tekanan dari berbagai negara untuk tidak mengundang Rusia. Meskipun demikian, Indonesia memutuskan untuk tetap mengundang Rusia demi memastikan kehadiran seluruh anggota resmi. Keputusan ini mencerminkan sikap Indonesia sebagai negara yang A. menunjukkan etos kerja tinggi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai tuan rumah acara internasional, B. mempertahankan kemandirian dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan kegiatan G20, C. berkomitmen pada prinsip keadilan dengan memastikan seluruh negara anggota dapat berpartisipasi dalam G20, D. memperlihatkan keberanian untuk menghadapi tekanan internasional, dan menjalankan fungsi sebagai tuan rumah tanpa terpengaruh. E. menjaga integritas dan kejujuran dalam melaksanakan tugas sebagai tuan rumah, dengan memastikan kehadiran semua anggota. Keputusan Indonesia untuk tetap mengundang Rusia ke acara G20 meskipun ada tekanan dari berbagai negara, mencerminkan sikap Indonesia sebagai negara yang mempertahankan kemandirian dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan kegiatan G20. Dengan keputusan ini, Indonesia menunjukkan kemandirian dan integritas dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai tuan rumah, serta komitmen untuk memastikan bahwa proses dan pelaksanaan acara internasional dilakukan sesuai dengan aturan dan prinsip yang telah disepakati oleh seluruh anggota. 5. Nasionalisme adalah perasaan kebanggaan dan cinta terhadap bangsa dan negara. Namun, untuk membangun nasionalisme yang kuat, masyarakat perlu menghadapi berbagai tantangan. Upaya yang paling efektif untuk meningkatkan pemahaman dan pendidikan tentang nasionalisme, sehingga masyarakat lebih terlibat dan berkomitmen adalah A. menyediakan program-program inklusif yang mendukung kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi semua lapisan masyarakat. B. mengadakan dialog terbuka untuk menyelesaikan perpecahan politik dan mendorong kerjasama antara berbagai kelompok. C. melindungi dan melestarikan identitas budaya lokal untuk menjaga kekayaan budaya dari pengaruh budaya asing. D. menguatkan kurikulum pendidikan dengan materi yang mendalami nilai-nilai nasionalisme dan pentingnya cinta tanah air. E. mengatasi konflik etnis dan gerakan separatisme untuk memperkuat rasa kesatuan dan solidaritas nasional. Upaya yang paling efektif untuk meningkatkan pemahaman dan pendidikan tentang nasionalisme, sehingga masyarakat lebih terlibat dan berkomitmen adalah menguatkan kurikulum pendidikan dengan materi yang mendalami nilai-nilai nasionalisme dan pentingnya cinta tanah air. Dengan mengintegrasikan materi tentang nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air ke dalam kurikulum pendidikan, generasi muda dapat lebih memahami, menghargai, dan merasa terhubung dengan identitas nasional mereka. Pendidikan yang baik tentang nasionalisme membantu membangun rasa kebanggaan dan komitmen terhadap negara sejak usia dini.